Bagaimana kabar saudara hari ini? Senang bisa ketemu kembali dengan setiap saudara di tempat ini. Sekalipun saya tidak bisa melihat senyum saudara, tapi saya percaya di depan saya orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Oh, kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan firman yang saya percaya spesial sekali, saudaraku. Kita masuk di dalam satu seri firman Tuhan yang baru di bulan September ini. Let the fire fall. Biarlah apinya turun. Biarlah api Roh Kudus itu turun atas hidupmu. Atas hidupmu. Saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Atas hidupmu. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Let the fire fall. Biar api itu turun, saudaraku. Saya percaya justru, saudara. Ini yang Tuhan mau atas setiap kita. Roma 12 ayatnya yang ke-11, ini ayat emas. Anak Tuhan harus hafal, apa saudara? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, boleh lihat depan juga boleh saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudaraku. Tuhan mau rohmu menyala-nyala. Tuhan gak mau kau suam, saudara. Tuhan gak mau saudara loyo. Tuhan mau kau menyala-nyala. Ibu-ibu, menyala dalam apa? Menyala lagi dalam doamu. Yang tadinya kalau anak-anak mau sekolah, ibu-ibu bangun pagi, tumpang tangan atas anaknya, doakan anak-anaknya, ayo nyalakan lagi apimu, nyalakan api doamu. Yang tadinya kalau mau mempersiapkan segala sesuatu, ibu-ibu jadi tiang doa di keluarga, nyalakan api doamu kembali. Apalagi saudaraku, nyalakan apimu untuk beribadah kembali di rumah Tuhan. Yang tadinya kalau biasanya satu keluarga, saudara, saya tuh paling suka ya. Kalau di bawah ketemu keluarga-keluarga tadi, saya juga ketemu keluarga-keluarga di bawah ya. Sekalipun sempat mungkin ada peraturan-peraturan baru ya kita ikuti ya saudaraku ya. Tapi saya paling senang, kadang saya ketemu satu keluarga saudaraku, 6 orang. 8 orang bersama-sama beribadah. Kalau buat saya aja itu membuat hati saya itu tersenyum saudara. Kebayang gak sih buat Tuhan? Ayo nyalakan kembali apimu untuk beribadah. Apalagi saudara Pak? Nyalakan lagi apimu untuk melayani Tuhan. Saya paling senang kalau keluarga Allah, lihat pelayan-pelayan Tuhan keluarga Allah, saudara. Saya masih ingat zaman-zaman itu, anak-anak muda, saudara. Kalau mau KKR, malam-malam sampai jam 12 malam, saudara. Mempersiapkan semuanya. Tim ibadah, saya tahu pagi-pagi benar sudah datang di sini. Mempersiapkan satu-satu. Yuk, saudara. Nyalakan kembali apimu untuk melayani Tuhan. Bahkan saat ini para bisnismen, bolehkah saya katakan ini? Nyalakan kembali semangatmu, apimu untuk bekerja. Come on. Nyalakan kembali apimu untuk berkarya. Ini bukan waktunya diam. Nyalakan kembali anak-anak muda, yuk come on. Nyalakan kembali apimu untuk berprestasi. Enggak cukup nilai pas-pasan. Enggak cukup hanya sekedar lolos. Tuhan mau saudaraku, kita hidup
dengan roh yang menyala, saudara. Hari ini doa saya setiap pribadi, lepas pribadi, tangkap rema Tuhan minggu ini. Ignite the fire again. Nyalakan apimu kembali, saudara. Saya jujur ya saudara, takjub jujur saya ketika mempersiapkan khotbah ini saya takjub saudara. Bahkan yang minggu lalu, saya tuh waktu-waktu ini dibuat takjub ketika mempersiapkan firman Pak. Saudara tahu kenapa? Saudara sudah sering dengar saya ngomong ini saudara. Di gereja kita firman Tuhan itu enggak disiapin seminggu sebelumnya. Atau 3 hari. Enggak saudara. Di gereja kita firman Tuhan minggu kemarin, Agustus akhir, itu sudah jadi bulan Mei saudara. Nah siapa orang yang tahu toh Pak bulan Mei kan kondisi masih oke kan? Mana kita tahu kalau ada PPKM? Enggak ada bahkan pemerintah pun tidak berpikir akan melakukan PPKM. Jadi honestly itu di luar rencana saudara. Setelah PPKM, siapa juga tuh Bu yang berpikir, yang bisa tahu kapan gereja boleh dibuka lagi? Enggak ada yang tahu Bu. Orang jangankan gereja dibuka, PPKM aja kita enggak kepikir. Tapi kok ya bisa tepat? Minggu lalu firman Tuhan mengatakan pintu rumah Tuhan harus dibuka kembali. Tepat bersamaan dengan gereja kita membuka pintunya kembali, saudaraku. Kadang saya nggak tahu gimana ceritanya kepada saudara gitu. Maksudnya, pastor ngeroh. Saya bukan tipe orang ngeroh, saudara. Saya bergerak di bidang roh, yes, tapi saya nggak ngeroh. Tapi hal-hal kecil seperti itu membuat saya terharu, saudara. Kenapa? Karena dari situ saya bisa melihat jejak kaki Tuhan. Saya bisa melihat ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Sesederhana ketika kemarin minggu lalu saya mempersiapkan khotbah, saudara. Saya itu merasa kayak ada suara yang tipis kecil itu berbisik di telinga saya, Nita. I am always there. Sekalipun kau tidak melihat, tangannya yang tidak terlihat itu saudaraku, masih terus memegang tangan kananmu dan membawa kemenangan dalam hidupmu. Oh kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Minggu ini sama Bu. Ini firman juga udah disiapin dari sejak Juni awal saudara. 3 bulan lah saudara. Dan bicara soal materi, saya tuh kalau sama Pak Jo nggak pernah janjian, saudara. Kita tuh nggak pernah cerita-cerita gitu, saudara. Ya bikin sendiri-sendiri gitu, saudara. Singkat cerita, bulan kemarin kan kita baru recording untuk UC. Nah, by the way, ada kabar baik nih, saudara. Tanggal 10, 11 kita akan merayakan UC. Dan untuk Jakarta, saudaraku, tanggal 11 KKR UC dibuka online. Saudara better cepet-cepetan karena kapasitasnya sama, saudara. 11 dibuka online, 12 kita ibadah bersama-sama celebrate ulang tahun gereja kita. Tanggal 10 saudaraku acara diadakan secara online, dimanapun saudara ikut. Kenapa? Saya tuh sampai melongo kok saudara. Saya persiapan firman ini, saya tuh ngomong sama Pak Jo, saya bilang, kok bisa? Karena apa yang saya udah direcord saudaraku. Saya nggak tahu firman ini. Saya ngomong, lu kok bisa? Kenapa saudara? Saling melengkapi, complete each other, tapi kita nggak janjian. Once again, nanti saudara dengar deh. Khotbah saya di UC, saudara dengar, maka saudara tahu apa yang saya katakan. Saya tuh sampai gini, saya kemarin ngomong sama Pak Jo, saya cuma pandang-pandangan, Pak Jo cuma senyum, ya nggak apa-apa, orang Roh Kudusnya satu. Yang mengerti katakan amin. Tangannya masih belum berhenti saudaraku. Atas hidupmu dia tidak tinggalkan engkau. Tuntunannya itu nyata. Itu sebabnya saudara, saya berdoa. Hari ini, tangkap rema ini. Nyalakan apimu kembali. Kenapa saudara? Kenapa buat Tuhan menyalakan api itu jadi begitu penting saudara? Hari ini saya akan bagikan kepada saudara 4 hal manfaat dari api.
Sejak dari zaman dulu, saudara, manusia, api itu sudah punya manfaat yang sangat besar. Ingat ini baik-baik, catat ini baik-baik. Fire is power. Saya ulang ya, saudara. Fire is power. Nanti saya akan jelaskan apa yang saya maksudkan, saudaraku. Yang pertama, 4 manfaat api. Yang pertama, api membuat kita bisa survive, saudara. Api membuat saudara dan saya bisa bertahan. We can survive, kita bisa bertahan, saudaraku. Di masa lalu, saudara, di zaman dulu, api itu menjauhkan manusia dari binatang buas. Gitu? Api itu melindungi. Binatang buas itu kalau udah lihat api, dia takut. Dia pergi. But at the same time, saat ada masa-masa di mana saudaraku, dingin yang begitu ekstrim, cuaca yang sangat ekstrim sekali, api ini menghangatkan. Yang tadinya seharusnya nggak bisa survive, Pak. Yang tadinya harusnya mati oleh binatang buas. Mati oleh cuaca dan keadaan di sekitar yang begitu ekstrim. Tapi karena ada api jadi bisa survive. Di keadaan seperti kita sekarang ini juga sama. Saudara menghadapi tantangan-tantangan yang ekstrim. Di luaran sana itu seperti kayak binatang buas, saudaraku. Kita nggak ngerti apa yang bakalan kita hadapi. Engkau butuh api, saudara. Untuk membuat engkau bisa survive di tengah keadaan seperti ini. Amsal 24 ayat 10, kita buka. Di sana dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Boleh saya terjemahkan ini, saudaraku? Jika engkau tawar hati di masa kesesakan, di masa sukar, di masa krisis, kecil kekuatanmu. Saya ulang ya, saudara. Jika apimu kecil, apimu padam di masa krisis, di masa sukar, kecil kekuatanmu. Lah ya nggak heran toh, saudara, kalau kekuatannya kecil, yang terjadi apa? Lah ya jadi nggak kuat toh. Make sense ya, saudara? Kekuatannya kecil, akhirnya jadi nggak kuat. Nggak kuat akhirnya apa, Pak? Jatuh. Yang mengerti katakan amin. Di masa sukar, kau butuh apimu menyala. Apimu besar. Kenapa, Pak? Because fire is power. Kalau apimu besar, maka besar kekuatanmu, saudaraku. Kalau apimu besar, besar semangatmu yang harusnya nggak survive, orang lain nggak survive, engkau kokoh berdiri. 1000 boleh rebah di kirimu, 10.000 di kananmu. Tapi kau kokoh berdiri. Kenapa? Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Kalau ada api Roh Kudus menyala di dalam hidupmu, saudaraku, langkah kakimu tidak goyah. Doa saya hari ini ada orang-orang di tempat ini yang saudara bisa tangkap rema ini, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini menganggap it's something normal. It's okay, Pastor. Semua orang juga ngalami seperti itu. I'm sorry, saudaraku. I have to say, it's not okay. Kenapa, saudara? Karena yang kedua, kalau ada api itu membuat engkau jadi berkuasa. Saya ajak kita mikir, coba sedikit ini ya, saudara. Ngerenungin ya. Kalau mau dipikir-pikir, saudara. Sebenarnya tuh manusia itu enggak menang loh dari binatang, saudara. Kenapa saya katakan demikian, Bu? Kalau dibandingkan dengan gajah, kita kalah besar loh. Benar nggak, saudara? Manusia nggak menang dari gajah, kita kalah besar. Kalau saudara bandingkan dengan singa,
kita kalah kuat. Bisa sepakat ya saudaraku dalam hal ini ya. Belum kalau dibandingkan dengan burung, Bu. Mereka bisa terbang. Mereka punya sayap. Kita mesti naik pesawat. Gitu kan. Nggak menang. Demikian juga di tengah kondisi seperti ini. Kalau kita pikirkan ya saudaraku, kalau mau bicara bagaimana sih kok bisa manusia yang kalah besar, kalah kuat, nggak bisa terbang, bisa menaklukkan dan berkuasa atas binatang. Bagaimana saudaraku? Terlepas dari semua banyaknya faktor ya saudara. Di masa lalu saudaraku, kalau saudara mau melihat faktor api itu sangat menentukan. Hewan sebesar singa pun saudara, enggak mendekat kok kalau ada api. Faktor api itu punya manfaat yang begitu besar saudaraku. Sama dengan kondisi sekarang, masalahmu mungkin boleh lebih besar. Saya enggak membuat ini terlihat muluk-muluk kok saudaraku. Yes, mungkin memang masalahmu lebih besar. Saudara enggak perlu meyakinkan saya bahwa masalah saudara lebih besar. Yes, I agree with you. Tapi kalau ada api di dalammu, masalah besar sekalipun kau bisa taklukkan saudara. Berapa banyak hari-hari ini yang karena apimu padam, engkau diyakinkan iblis bahwa engkau tidak akan pernah bisa mendaki gunungmu. Engkau diyakinkan iblis bahwa you are nothing. Pastor, saya mendengar kata-kata ini terus sudah. Tidak peduli seberapa yang saya kerjakan. Semua jurus sudah saya keluarkan, Pastor. Tapi hasilnya enggak seberapa. Semakin down engkau, semakin padam semangatmu. Semakin padam apimu. Tapi hari ini saya ingin memperkatakan saudara. Kalau ada api dalam hidupmu, bukan hanya kau survive. Engkau akan lebih dari pemenang. Berkuasa. Musuhmu boleh lebih kuat. Tapi kalau apimu menyala saudara. Orang kalau dalam dirinya ada api ya saudara. Itu beda saudara. Orang yang dalam dirinya ada api, Bu, ada semangat untuk berjuang. Orang yang dalam dirinya ada api, ide-ide itu keluar Pak. Yang mengerti katakan amin. Orang yang dalam dirinya ada api, itu ada kegigihan. Beda saudara. Itu yang membuat yang kalah jadi pemenang. Itu yang membuat saudaraku yang gagal jadi berhasil. Kalau ada api, ada semangat, itu yang membuat yang sakit disembuhkan. Medis pun mengatakan itu saudara. Bukankah semangat yang patah keringkan tulang? Yang mengerti aminnya yang paling keras? Saya berdoa orang-orang di tempat ini, saudara di tempat ini bisa tangkap rema ini. Dan doa saya merasa ini di dalam hati saya, doa saya. Sebelum akhir tahun ini, sebelum akhir tahun ini, Tuhan mengubahkan kehidupan banyak orang di tempat ini. Boleh saya dengar aminmu yang paling keras. Dan yang ketiga saudara, api itu mendatangkan perubahan. Ini ibu-ibu paling tahu ini. Bu, kalau masak, gimana caranya daging mentah bisa matang? Bisa enggak tanpa ada api? Intinya api itu apa tuh saudara? Panas. Saudara jangan jawab saya ada microwave, Pastor. Saudara mengerti maksud saya? Di mana ada api saudara yang tadinya mentah bisa jadi matang? Yang mengerti katakan amin. Dalam kehidupan juga sama. Panas ini saudara. Membuat yang tadinya masih bukan apa-apa saudara mekar. Makanya kita semua di sini suka popcorn kan? Betul? Di mana ada api, di mana ada panas, jagung yang saudara tadinya biji-biji jagung saudara nggak enak dimakan keras. Plup, 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 plup.
jadi popcorn. Saudara semua suka. Yang mengerti katakan amin. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Api membawa perubahan. Saya kenal orang-orang yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Halo? Jemaat keluarga Allah nggak boleh seperti itu. Kadang orang Kristen tuh rohani banget, ngomong gini, saudaraku. Kan tapi saya mau kayak Tuhan kita. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak berubah, saudara. Jemaat Tuhan, datang boleh cuma jemaat. Tapi kalau 5, 10 tahun, 15 tahun, tetap jemaat. Gimana, saudara? Senggol kiri kanan, saudara, dari jauh. Bertobat, Pak. Nah, orang datang boleh nggak bisa doa, ya wajar, saya ngerti, saudara. Udah Kristen 20 tahun disuruh doa makan. Jangan saya, pastor. Nah gimana, saudara? Yang mengerti katakan amin. Harus ada perubahan. Butuh api untuk ada perubahan. Atas hidupmu di sini. Saya perkatakan, ada perubahan yang besar. Terjadi atas hidupmu. Dan yang keempat, saudara, ternyata api ini membawa terobosan. Apa yang saya maksudkan? Zaman dulu, saudara, dalam sejarah kita ngerti, saudara, ketika kemajuan terjadi, saudara kenal yang namanya kapal api, bukan merek kopi ya, saudara. Betul ya, kapal api. Mungkin sekarang terdengar aneh, tapi zaman itu, Pak, itu sebuah terobosan baru. Kereta api, itu senjata api. Ini semua membawa masuk pada era industri. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Orang tadinya berjualan dari jauh, dibawa berdagang, kayak nggak mungkin. Tapi jadi bisa. Yang tadinya lambat, ada percepatan. Itu, saudaraku. Yang tadinya, saudaraku, seolah-olah nggak ada jalan, terbuka jalan, terobosan besar terjadi. Dengar ini baik-baik. Oh, saya excited, saudara. Kalau hari ini saudara minta api itu turun atas hidupmu. Sejak dari hari ini kau tidak lagi mengatakan it's okay, pastor. Enggak apa-apa suam-suam. It's okay, pastor. Enggak apa-apa kondisi begini. Semua orang juga begini. Keluarga Allah tidak ada yang apinya padam. Keluarga Allah tidak ada yang apinya mati, saudaraku. Kalau kau bisa tangkap rema ini dan kau nyalakan apimu, percepatan mulai terjadi. Lompatan demi lompatan terjadi. Terobosan demi terobosan besar jadi atas hidup, saudara. Ini juga yang dilakukan Elia. Saya tuh takjub loh, saudara, seriously. Apa ya? Saya pembicara, saudaraku. Saya baca firman berkali-kali. Tapi tuh, boleh saya ceritakan ini, saudara? Baca firman tuh gak pernah bosen loh, saudara. Beneran. Mau saudara udah baca 50 kali juga, selalu ada pembukaan baru. Saya baca kisah Elia, kita baca kisah Elia, ini berkali-kali, saudara. Saya tahu kisah ini, saudara semua tahu kisah ini. Siapa yang gak tahu kisah Elia di atas gunung Karmel mendatangkan api Tuhan? Tahu dong. Melawan sekian ratus nabi Baal, tahu dong. Tapi ketika saya mempelajari firman ini, saya dibuat Tuhan takjub. Saya nggak pernah terpikirkan, iya ya. Bukankah saat itu masa kekeringan, Pak? 3,5 tahun loh, Pak, nggak ada hujan. Kering kerontang. Pertanyaannya simpel, saudara. Di masa kekeringan yang paling dibutuhkan apa? Ya air lah. Air itu jadi very important gitu. Lah pertanyaan saya, yang dibutuhin air kok Elia mintanya api?
enggak sudah? Saya tuh baca ayat ini tuh berkali-kali. Tapi ketika kali ini disingkapkan Tuhan, saya tuh kayak, wow, you are amazing. Kita baca ya ayatnya ya sudah. Kok bisa? Kekeringan, butuh air, butuh hujan, mintanya api. Kenapa? Kan aneh. Coba kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kita lihat ayat 36 sampai 39. Kemudian pada waktu itu, waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata. Jadi kalau nanti saudara baca dari awalnya saudaraku. Intinya Elia tuh minta api gitu. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel pada hari ini. Biarlah diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Kalau saudara baca dari awal maka saudara akan mendapati. Anehnya Elia tuh minta api. Dia gelar korban persembahan saudaraku. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jawab. Turunin api. Gitu. Semua orang melihat Elia dan bingung. Kita ini masa kekeringan 3,5 tahun. Kok kamu minta api? Kenapa enggak minta hujan turun? Ternyata ayat 38 saudaraku, Tuhan jawab. Coba dibuka ayat 38. Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Turun saudaraku, Tuhan jawab. Tuhan dengar. Kayu api, batu, tanah, bahkan air yang dalam parit itu habis. 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian ini, apa yang terjadi saudara? Ternyata kenapa Elia itu minta api? Kenapa enggak langsung minta hujan duluan? Setelah melihat ini semua, sujudlah mereka berkata, Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, dialah Allah. Ketika api turun, saudara, yang tadinya matanya tertutup, dibuka kembali. Ketika ada api, yang tadinya menjauh dari Tuhan, bangsa Israel bertobat kembali. Dan dengar ini, saudara, dengar ini. Ayat ke-41, setelah api itu turun, pertobatan terjadi, revival, kebangkitan roh terjadi. Apa yang terjadi? Ayat 41, berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab apa? Boleh dibaca dengan keras 2-3. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Perhatikan baik-baik ini saudaraku. Api membuka jalan untuk mujizat demi mujizat selanjutnya terjadi. Saya ulang ya saudara. In case saudara masih berpikir it's okay, saya jadi orang Kristen biasa-biasa aja, saya nggak usah pakai yang namanya api-api. Sorry saudara. Api membuka jalan untuk hujan jawaban doamu turun. Api membuka jalan untuk hujan mujizatmu turun. Api membuka jalan untuk hujan keajaibanmu turun. Api membuka jalan untuk hujan terobosan dalam hidupmu terjadi. Oh, kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh. Doa saya saudara bisa tangkap rema ini. Sepenting itulah api. Pertanyaannya, Pastor, bagaimana Elia bisa mendatangkan api Tuhan? How? Kita lihat ya, kita berbalik saudara. Pasal 18 ayatnya yang ke-30 sampai ayat 32 kita lihat. Jadi ceritanya saudara, Elia kumpulin semua bangsa Israel, disuruh naik ke Gunung Karmel. Setelah mereka semua naik ke Gunung Karmel, ayat 1,
ayat 30 saudara saya bacakan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Disuruh naik ke atas gunung, disuruh datang dekat. Oke, saya lanjutkan ya. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu, apa yang dilakukan Elia, saudaraku? Sama-sama yuk, 2, 3. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh itu. Terdengar familiar enggak, saudara? Minggu lalu kita baru bicara, saudara. Saudara boleh cari dalam Alkitab. Di masa-masa krisis, di masa-masa yang ekstrim, di kondisi-kondisi kekeringan dan kesukaran besar, hal ini akan terulang di mana-mana, saudara. Banyak orang berpikir strategi A, strategi B, strategi C. Tuhan sudah kasih satu strategi ini. Tapi Yesaya berkata, engkau enggan. Duduk diam, tenang, datang ke aku. Tapi engkau enggan. Enggak ada strategi lain, saudara. Pintu rumah harus dibuka. Pintu rumah Tuhan harus dibuka. Naik ke atas gunung, bawa kayu, tata lagi mezbah. Enggak ada cara lain. Saudara mau pakai cara lain? 1,5 tahun enggak cukup, saudara? Sudah coba kok. Enggak cukup, saudara, 1,5 tahun. Mau ditambah lagi? Doa saya, ada anak-anak Tuhan menyadari ini. Ini dari zamannya Musa sudah diulang, saudara. Dari zamannya Salomo dilakukan. Saudara baca deh, terus menerus. Tapi bukan ini yang ingin saya katakan, ini kemarin minggu kita sudah bahas. Ayat 31 yang ingin saya tekankan, yang pertama ini, saudara. Kemudian Elia itu mengambil 12 batu, saudara. 12 batu ini apa? Tolong diingat ya, saudara, di Alkitab itu ada angka. Dan angka-angka itu selalu punya simbol. Angka itu punya arti. 12 batu ini menurut jumlah suku keturunan Yakub. Siapa Yakub? Saudara semua tahu. Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. 12 suku Israel, 12 batu yang tadinya terserak, dikumpulkan sama Elia. Mewakili 12 suku Israel, kumpulkan jadi satu. Apa yang dilakukan Elia? 3, ia menyusun kayu api, saudaraku, 3, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Demi nama Tuhan, membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Nomor 1, saudara. Kesatuan, itu magnet menarik api. Saya ulang ya, kesatuan, itu magnet untuk menarik api. 12 batu tadinya tersebar, disatukan, dibangun mezbah. Tahun lalu, saudara, saya ditegur Tuhan soal yang satu ini. Kesatuan itu menarik api. Saya pernah cerita sama saudara. Awal pandemi, saudara, kami semua sibuk. Scatter around. Saya sibuk punya urusan saya sendiri, Pak Jo sibuk punya urusannya, anak-anak sudah kemana nggak tahu ujungnya, saudara. Sampai satu ketika, saudaraku, 1 bulan, 1 waktu, saudara. Tuhan kasih saya sign, alarm. Saya mau meluk anak saya melengos. Ibu-ibu di sini tahu yang saya rasakan. Anak saya pegang kepalanya, saya elus begini, saudara. Itu nangis hati saya. Disitulah Tuhan mengatakan kepada saya, bangun mezbah doamu kembali. Bangun mezbah keluarga di rumahmu kembali. Tata batunya lagi. Bangun mezbah itu. Di tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu, bolehkah saya katakan ini? Keluarga harus bersatu. Jangan izinkan perpecahan. Perpecahan, saudara cari di ayat, di Alkitab, mendatangkan api asing. Bangun kesatuan. Dimulai dari keluarga dulu, jangan jauh-jauh. Saudara boleh pelayanan, saudara boleh kerja, saudara boleh hebat di mana-mana, tapi in the end, it goes back to your family. Jangan abaikan mezbah di rumah, saudara. Saya bangun mezbah, saudara. 1 demi 1, saya dalam hal ini, saya angkat topi dengan suami saya. Pak Jo dengan sabar, tiap hari, dikumpulin tuh anaknya satu-satu. Ayo. Kalau mau dikumpulin, saudaraku, semuanya protes. Kumpulnya cuma 10 menit,
prosesnya setengah jam. Tapi Pak Jo, dengan sabar, suami, saudara itu imam. Come on, kumpulkan lagi. Termasuk saya istrinya, saudara. Jadi kalau dikumpulin awalnya juga masih megang handphone terus, saudara. Masih ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi Pak Jo itu sabar, kumpulin satu-satu, bawa satu-satu. Tapi dari mezbah itu ada perkenanan Tuhan. Dari mezbah itu dibangun, ada pemulihan. Anak saya peluk nangis, saudara. Karena tanpa saya sadari kosong mereka, saudaraku. Sama seperti saya, mereka juga merasakan stres dari keadaan yang ada di sekitar mereka. Dari mezbah itu, satu keluarga kami dipulihkan kembali. Gereja Tuhan juga sama. Dimulai dari apa? Keluarga rohani. Komselmu kemana, saudara? Masih komsel enggak? Sama toh, cerita anak saya tadi toh. Nek dikumpulin susah toh. Kelompok sel tuh keren-keren kok, saudara. Layarnya diginiin. Kelihatan cuman jidat. Mata ke bawah mainan handphone. Mata ke bawah nonton film. Ayo. Yang lakuin ngaku, saudara. Kalau enggak jidat ke atas, matiin layarnya. Komsel sambil ngemil kerupuk, saudara. Ayo saudara, yuk satuin lagi yuk. Jemaat Tuhan juga yuk satuin lagi yuk, tarik lagi yuk. Kenapa? Di mana ada kesatuan di situ api Tuhan turun. Di mana ada api ada power, ada kuasa, ada pemulihan, ada hujan yang dicurahkan. Orang cari hujan yang nggak mau apinya. Senggol kiri kanan, makanya ikut UC. Karena UC ini all about fire, saudaraku. Saudara akan dibakar. Yang kedua, terakhir saudara, pemain musik boleh maju ke depan. Kita lanjutkan yuk ke ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Ratu Raja-Raja 18, 33-35. Ia menyusun kayu api, memotong lembu, menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ingat ini zaman kekeringan ya saudara. Ini zaman kekeringan. Satu lembu itu nilainya besar. Bukan hanya itu saudaraku, sesudah itu ia berkata, penuhi 4 buyung dengan air. Zaman kekeringan. Penuhi 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran, ke atas kayu api itu. Semua orang tahu, kalau mau api cepat nyambar, yang dituang apa saudara? Di zaman kekeringan, nilai air lebih berharga daripada minyak. Ini yang disok oleh Elia, air saudara. Sekali doang. Buat begitu untuk kedua kalinya. 2 kali doang. Buat begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat begitu ketiga kalinya sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Nomor 2 saudara, nggak bisa nggak? Saudara mau datangkan api, harus korban. Harus ada korban. Korban apa, Pastor? Korban waktu. Waktumu tidur, korbanin, doa. Pagi-pagi yang harusnya bisa meluk guling, enak-enakan tidur, korbanin. Bangun. Waktunya makan, bisa apa saudara, cak kenyang gitu saudaraku. Korbanin, puasa. Tuh, udah cembung-cembung semua saudara. Butuh puasa. Korban. Minggu lalu kita belajar dari Hizkia saudara. Korban. Daud, kenapa Hizkia bisa melakukan itu? Dia ngelihat Daud. Saya nggak tahu setiap orang di tempat ini, Tuhan bicara itu akan sendiri-sendiri saudara. Ada yang disuruh korban waktu. Ada yang disuruh korban tenaga. Usaha. Apa? Tengah kondisi seperti ini tetap beritakan Injil. Tetap sebarkan kabar baik. Sosmedmu, pantau saudaraku, pastikan. Kata-katanya di sana yang saudara tulis apa? Galau-galau?
Memuliakan Tuhan enggak? Korban, saudara. Korban apa lagi? Korban harta. Ada orang-orang di sini yang Tuhan suruh tabur benih profetik, lakukan. Korban apa lagi, saudaraku? Korban perasaan. Loh, ada di sini yang disuruh Tuhan ngampuni suaminya. Lakukan. Kalau itu yang dibutuhkan, korban itu yang dibutuhkan untuk api turun, lakukan. Karena setiap orang beda-beda di sini, saya nggak tahu. Tapi nanti ketika saudara datang di hadapan Tuhan, dengar, Tuhan suruh kau korban apa? Ada yang disuruh Tuhan korban pikiran. Benci sekali sama mertuanya. Tapi disuruh mikirin mertuanya, ngerawat mertuanya, ngurus mertuanya. Saya nggak tahu nih, satu-satu Tuhan apa nih? Masing-masing bisa berbeda. Tapi konsepnya sama, korban.